Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas D, program studi akuntansi Universitas Siliwangi, angkatan tahun 2021. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Next. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Yuliana, kemudian Kayla Aulia Khairunisa, kemudian Devin Nurtianto, kemudian ada Hasna Mutia Khairunisa, kemudian Rizky Sri Mulyanti, dan saya sendiri Berlin Durian. Materi yang pertama yaitu tentang hakikat ilmu pengetahuan yang akan disampaikan oleh Saudara Yuliana. Kepada Saudara Yuliana dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Berlin selaku moderator yang telah mempersilahkan mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Nah, ilmu berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata alima yang berarti pengetahuan. Nah, pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia diekuivalenkan dengan istilah sains yang berasal dari kata bahasa Latin yaitu scio dan saire yang juga berarti pengetahuan. Nah, dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah pengetahuan. Nah, apa sih isi dari ilmu itu sendiri? Ilmu mengandung 3 kategori. Yang pertama, hipotesis. Dalam kajian ilmiah, ketika data yang terkumpul hanya sedikit atau belum cukup, maka ilmuwan hanya akan mengeluarkan hipotesis, yaitu merupakan dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Nah, jika data-data ini valid, maka hipotesis ini akan berubah menjadi tesis, atau hipotesis ini akan berubah menjadi teori. Nah, ketika teori ini mencapai generasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, ia akan menjadi hukum. Selanjutnya, pengertian pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dan menurut Gazelba, pengetahuan adalah apa yang diketahui dan hasil pekerjaan tahu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil proses usaha manusia untuk tahu. Dan pengetahuan itu dikutip dari Suwaidi, mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa atau common sense. Seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima dengan baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dilanjut dengan suatu pemikiran cermat dan teliti menggunakan berbagai metode. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Dan yang keempat, pengetahuan agama, pengetahuan yang diperoleh dari Tuhan lewat utusannya, sifatnya mutlak dan wajib diyakini para pemeluknya. Nah, perbedaan ilmu pengetahuan dan ilmu dan pengetahuan. Namun sebelumnya kita ketahui dulu bahwa pengetahuan terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengetahuan prailmiah. Pengetahuan prailmiah adalah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah, sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah memenuhi syarat-syarat ilmiah. Nah, syarat pengetahuan ilmiah sendiri, yang pertama, harus memiliki objek tertentu. Yang kedua, harus bersistem. Yang ketiga, memiliki metode tertentu. Yang keempat, bersifat umum. Ilmu dan pengetahuan memiliki sinonim arti, namun tidak memiliki kesamaan dalam arti secara material. Ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Sekian pemaparan dari saya. Akhirnya, kami persilakan. Terima kasih kepada Yuliana. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang ilmu dalam perspektif historis. Ilmu dalam perspektif historis, ilmu pengetahuan berkembang melangkah
secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya dimulai dari zaman Yunani kuno, abad tengah, abad modern, sampai abad kontemporer. Pada Yunani kuno, abad ke-6 sebelum Masehi hingga 6 Masehi, saat ilmu pengetahuan lahir, kedudukan ilmu pengetahuan identik dengan filsafat memiliki corak mitologis. Alam dengan berbagai aturannya diterangkan secara tigoni bahwa ada peranan para dewa yang merupakan unsur penentu segala sesuatu yang ada. Memasuki abad tengah, abad ke-5 Masehi, pasca Aristoteles, filsafat Yunani kuno menjadi ajaran praktis bahkan mistis, yaitu sebagaimana diajarkan oleh Stoa, Epikuri, dan Plotinus. Semua hal tersebut bersamaan dengan pudarnya kekuasaan Romawi mengisyaratkan akan datangnya tahapan baru, yaitu filsafat yang harus mengabdi kepada agama. Yang selanjutnya muncullah abad modern pada abad ke-18 Masehi hingga 19 Masehi, dengan dipelopori oleh gerakan Renaissance di abad ke-15 dan dimatangkan oleh gerakan Aufklärung di abad ke-18. Melalui langkah-langkah revolusi filsafat memasuki tahap baru dan modern. Suatu kehidupan pembebasan dari kedudukannya yang semula merupakan koloni dan subkoloni agama dan gereja. Agama yang semula menguasai dan menunggal dengan filsafat segera ditinggalkan oleh filsafat. Yang dikutip dari Konto Wibisono, yaitu masing-masing berdiri mandiri dan berkembang menurut dasar dan arah pemikiran sendiri. Yang terakhir yaitu abad kontemporer. Dalam perkembangan ini filsafat ditinggalkan oleh ilmu-ilmu cabang yang di metodologinya masing-masing mengembangkan spesialisasinya sendiri-sendiri secara intens. Terima kasih, itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Hasna. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran penting ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Iptek adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan teknologi berdasarkan pengetahuan. Adanya kemajuan dalam Iptek membuat kehidupan menjadi lebih praktis yang memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk di dalam menunjang sektor ekonomi, pendidikan, kedokteran, dan lain sebagainya. Peran Iptek dalam sektor ekonomi diantaranya Iptek dalam produksi. Contoh Iptek dalam produksi adalah adanya mesin-mesin atau robot yang digunakan untuk mempermudah proses produksi sehingga barang yang dihasilkan menjadi banyak atau mencapai target dan waktu yang digunakan menjadi lebih efisien. 2. Iptek dalam distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Kemajuan Iptek saat ini memungkinkan produsen menyampaikan barang atau jasanya tanpa harus bertemu langsung dengan konsumennya. Dengan adanya e-commerce, saat ini sangat memudahkan produsen untuk mendistribusikan barang atau produknya ke tempat yang tak terhingga. Berbeda dengan zaman dahulu, sebelumnya adanya kemajuan ini, produsen biasanya mendistribusikan barang ke tempat yang jauh itu sangat susah. 3. Iptek dalam konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan sesuatu barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Peran Iptek dalam sektor pendidikan. Kemajuan Iptek dalam dunia pendidikan semakin terasa saat ini pada saat musim pandemi COVID-19. Akibat tidak bisa berlangsungnya pembelajaran luring atau tatap muka membuat aktivitas online menjadi hal yang biasa. Pembelajaran melalui aplikasi Zoom dan komunikasi melalui aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Facebook menjadi bukti bahwa Iptek adalah solusi dalam mempermudah kehidupan manusia. Peran Iptek dalam bidang kesehatan. 1.
memudahkan pasien. 2. Mempersingkat waktu tunggu pasien. Saat ini, pasien dapat mengambil antrian secara online di aplikasi rumah sakit yang tersedia. 3. Mempermudah dokter dan tenaga medis lainnya dalam menolong pasien. 4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 5. Penyimpanan dan perawatan data menjadi lebih mudah. 6. Membuat alur kerja menjadi lebih sederhana. 7. Alat pemasaran yang sangat mudah. 8. Monitoring secara online. 9. Menjangkau pasien lebih luas. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Depin. Baik, terima kasih kepada Hasna yang telah mempersilahkan saya untuk membaca materi tentang pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan. Pilar penyangga bagi eksistensi ilmu pengetahuan itu terdapat dua aspek, yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas. Untuk aspek kuantitas terdapat satu pilar, yaitu pilar ontologi. Selalu menyangkut tentang problematika kebenaran atau eksistensi. Cabang ini berpusat kepada hal-hal yang dapat kita amati dan konsep abstrak yang dimana objeknya dapat kita amati sesuai realitas yang ada. Ontologi juga terdapat pada Pancasila yang merupakan salah satu alasan mengapa Pancasila itu didirikan dan dapat berdiri. Sifat ontologis yang terdapat di dalam Pancasila itu sendiri adalah hakikat manusia. Manusia memiliki hak-hak yang secara ideal tidak dapat diganggu oleh siapapun. Yang kedua adalah aspek kualitas. Terdapat dua pilar utama. Yang pertama, pilar epistemologi menyangkut problematika sumber, kebenaran, cara memperoleh, kriteria, proses, sarana, dasar-dasar, sistem, prosedur, dan strategi. Pilar epistemologi juga berkaitan dengan Pancasila. Tanpa adanya epistemologi dalam Pancasila, suatu bangsa dan negara akan kehilangan kestabilan, karena epistemologi juga memiliki fungsi untuk menyusun suatu sistem berbangsa dan bernegara. Sama halnya dengan Pancasila yang sebagai landasan atau tolak ukur pengaplikasian suatu hal. Ontologi juga memiliki fungsi yang sama. Pilar terakhir yaitu pilar aksiologi, berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai, yaitu nilai etis, moral, atau religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Suatu dasar negara yang tidak ada nilai moral, etika, dan estetika di dalam dasar tersebut, negaranya tidak akan pernah berjalan dengan ideal. Suatu hal yang ideal jika kita menggabungkan pikiran dan kemanusiaan di dalamnya. Karena itu, Pancasila mengandung nilai-nilai moral, etika, dan estetika di dalamnya. Ketiga pilar penyangga eksistensi ilmu pengetahuan tersebut sangatlah penting, berkaitan satu dengan yang lainnya. Tanpa ada satu dari ketiga pilar-pilar tersebut, akan banyak kecacatan dalam suatu tatanan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki ketiga pilar-pilar dari itu. Dan Pancasila yang kita jadikan ideologi saat ini sudah memiliki ketiga eksistensi pilar-pilar penyangga ilmu pengetahuan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Sri. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Devin yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association bahwa akuntansi itu adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi dengan memungkinkan adanya sebuah penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan juga tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia bahwa akuntansi itu adalah ilmu untuk mencatat, menganalisis, dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Jadi, yang dimaksud dengan akuntansi itu adalah suatu seni untuk mencatat, meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Atau akuntansi secara sederhana adalah suatu kegiatan menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan.
Dengan demikian, informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk pengambilan suatu keputusan. Seorang praktisi yang ahli dalam bidang akuntansi disebut seorang akuntan. Definisi akuntansi juga sudah disebut sebagai bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi serta menyampaikan berbagai informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal itu adalah pihak di dalam perusahaan itu, seperti pemilik, pemimpin, dan juga karyawan. Sedangkan pihak eksternal itu adalah pihak-pihak yang berada di luar perusahaan, seperti kreditor, investor, dan juga pemerintah. Berbagai teori ini sendiri telah banyak dikemukakan mengenai pengertian akuntansi. Berbagai teori semakin berkembang karena banyaknya orang yang menginginkan belajar akuntansi. Mengingat ilmu akuntansi ini mudah dan juga bisa membantu kita dalam mengerjakan berbagai kegiatan. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Berlin. Oke, baik, terima kasih Saudara Rizky Sri Mulyanti. Saya akan melanjutkan dan akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu akuntansi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pancasila adalah way of life. Artinya semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Maka dari itu, akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang akan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari hendaknya harus dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini harus bisa diimplementasikan baik dalam pengembangan ilmu maupun penerapannya. Berikut akan saya coba uraikan tentang implementasi sila-sila dari Pancasila dalam akuntansi. Sila yang pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila pertama, seorang akuntan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kebenaran atau kecurangan yang diperbuat oleh seorang akuntan akan dicatat sebagai amal baik ataupun amal buruk olehnya. Hal tersebut berkaitan dengan sikap jujur, karena dari kejujuran maka laporan keuangan akan dibuat secara benar tanpa manipulasi. Kemudian sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan sila kedua, seorang akuntan harus berlaku adil, dalam artian tidak boleh berlaku curang untuk mementingkan kepentingan diri sendiri maupun suatu kelompok sehingga merugikan pihak lain. Selanjutnya sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Pemilik dan investor tidak boleh lagi merasa bahwa hanya mereka saja yang termasuk dalam golongan penerima keuntungan perusahaan. Sebaliknya, karyawan serta komponen lain sudah seharusnya ditempatkan sebagai penerima keuntungan, bahkan turut serta dalam pengambilan keputusan karena justru dari mereka kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan. Asas gotong royong yang menjadi dasar dalam pengembangan akuntansi berdasarkan sila ketiga Pancasila tidaklah lengkap jika tidak ada semangat kebinekaan di dalamnya. Tanpa adanya semangat kebinekaan, asas kekeluargaan yang menjadi roh dalam akuntansi sila ketiga hanyalah sekedar formalitas semata dan tidak mampu diaplikasikan dengan baik. Terlebih jika ada suatu perusahaan, masing-masing pihak memiliki berbagai macam kepentingan yang semuanya harus ditaati. Kemudian sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terdapat juga salah satu tugas akuntan yang terkait dengan Pancasila pada sila keempat, yaitu pengambilan keputusan. Pada tugasnya, seorang akuntan tidak dapat memutuskan sebuah keputusan sepihak, tetapi perlu adanya musyawarah agar keputusan tidak hanya terfokus pada tujuan kepentingan perusahaan besar, tapi juga pada usaha-usaha menengah sampai ke usaha kecil. Hal ini dilakukan karena profesi akuntan sebagai pihak netral dan tidak memihak dalam memberikan informasi mengenai laporan keuangan kepada pihak manapun. Yang terakhir, sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, manusia haruslah memiliki rasa saling menghormati satu sama lain. Demikian pula dengan mengacu pola pemikiran yang sama, sudah sepantasnya manusia menghormati Tuhan sebagai sang pemberi hidup. Hal inilah yang harus menjadi cerminan dalam membangun paradigma akuntansi yang menjunjung tinggi nilai humanitas. Sebab dalam konsep akuntansi modern, manusia dapat diibaratkan sebagai sebuah binatang ekonomi yang selalu berorientasikan kepada keuntungan semata. Akuntansi yang menyeimbangkan hubungan manusia kepada Tuhan dan sesama pada dasarnya merupakan dua sisi mata yang saling mendukung satu sama lain.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.